Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Untuk pelajaran matematika peminatan di kelas 11, kita telah selesai beberapa hari minggu lalu. Itu tentang geometri. Nah, sekarang masih tentang geometri kita bahas. Ini geometri analika. Ini sudah bab baru, bab yang kedua. Nah, di geometri analika ini ada beberapa yang kita pelajari nanti, beberapa topik, beberapa subtopik. Yang salah satunya itu yang pertama kita pelajari adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Artinya penjumlahan dan pengurangan dari dua sudut. Nah, untuk yang pertama kita bahas dia tentang rumus si cos. Sudah, sudut apa dia? Sudut alfa dan sudut beta. Katanya yang mau kita bahas adalah jumlah dan selisihnya. Oke, cos alfa plus minus beta. Nah, yang pertama, cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa, cos beta dikurang sin alfa, sin beta. Nah, untuk yang kedua, cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa, cos beta ditambah sin alfa, sin beta. Ingat, kalau dia jumlah dan selisih untuk cos alfa dan beta, kalau dia di sini plus, maka di sini negatif. Kalau di sini dia negatif, maka di sini dia positif. Kebalikannya. Nah, untuk penjabarannya dia cos sin. Beda nanti dia untuk sinus. Kalau sinus nanti lain lagi. Oke. Nah, yang perlu kamu ingat adalah kalau dia plus, misalnya cos alfa tambah beta di sini, maka untuk penjabarannya nanti pasti negatif. Kalau di sini dia negatif, pasti positif. Nah, di sini dia cos alfa, cos beta. Sin alfa, sin beta. Kalau mau cara gampang ingatnya cos sin gitu. Kalau di sini dia positif, negatif. Ini negatif, positif. Kebalikannya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Hitunglah cos 75 derajat. Nah, untuk cos 75 derajat, kita ubahlah si 75 derajat ini supaya dia memenuhi untuk ke sudut istimewa. Nah, gimana caranya? Yaitu si 75 ini kan sama dengan 45 ditambah 30 derajat. Kalau kita tambahkan kan hasilnya 75. Nah, sudah dapat dia 45 dan 30. Nah, dari sini siapa si alfa? Berarti si alfa adalah si 45. Si betanya siapa? Si 30. Nah, sudah dapat alfa dan betanya. Sekarang operasinya apa? Penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti menjadi negatif. Oke, menjadi minus nanti. Berarti kita jabarkan cos alfa, cos beta. Berarti alfanya 45, betanya 30 dikurang dengan sin. Karena di sini tadi dia positif, maka di sini negatif dikurang sin 45 dikali sin 30. Ingat nilai sudut-sudut istimewa. Kalau dia cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Kalau dia cos 30 setengah akar 3. Lalu dikurang sin 45. Ingat tabel sudut istimewa ya. Kalau dia sin 45 berarti dia nilainya adalah setengah akar 2. Kalau dia sin 30, dia hasilnya adalah nilainya adalah setengah. Oke. Nah, sudah dia setengah, maka sudah kita buat nilainya dari masing-masing sudut ini, kita kalikan. Setengah, ini kan kali perkalian ini. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 dikali akar 3, akar 6 dikurang. Setengah kali setengah seperempat akar 2. Oke, selanjutnya. Ini kan sama-sama seperempat. Sudah. Ini bisa sekali kita tulis, lalu sisanya kita buat dalam kurung. Berarti setengah dikali akar 6 dikurang akar 2. Karena kalau dikalikan dia sama aja hasilnya kemarin. Oke. Selanjutnya, hitunglah nilai dari cos 15. Nah, cos 15. Cos 15 itu kan sama dengan kalau dalam sudut istimewa dia yang bisa kita buat ke sudut istimewa adalah si 45 derajat dan 30 derajat. Oke. 45 dan 30 derajat itu ada dalam sudut istimewa. Maka kita jabarkan, ini alfanya, ini betanya. Nah, operasinya apa? Pengurangan. Kalau pengurangan berarti kalau di sini dia pengurangan, maka hasilnya pasti penjumlahan. Jadi tinggal kita jabarkan saja. Berarti cos 45, cos 30 ditambah sin 45, sin 30. Berapa nilai sin 45? Setengah akar 2. Nilai dari cos 30 setengah akar 3. Nilai dari sin 45 setengah akar 2 sama ya. Oke, nilai sin 30 setengah. Nah, kita kalikan seperti biasa. Seperti yang di atas tadi ini. Langsung kita kalikan. Berarti setengah kali setengah seperempat. 2 kali 3, 6. Ditambah setengah kali setengah seperempat.
akar 2 kan, ini kan kalinya. Nah, seperempat ini bisa sekali-sekali kita tulis, lalu akar 6 dan akar 2-nya kita dalam kurungkan. Nah, si 15 ini selain 45 dan 30 derajat, bisa juga dia kita kurangkan dengan yang ini. 65 dikurang 45 kan masih termasuk dalam sudut istimewa. Nah, kalau kita kurangkan 60 dikurang 45 pasti hasilnya 15. Jadi ada dua kemungkinan, boleh ini dan boleh ini, dan hasilnya harus sama. Kalau berbeda berarti ini bukan penyelesaiannya. Oke. Nah, ini 65 derajat dan 60 derajat dan 45 derajat dikurang, maka ini kan operasinya, kalau di sini pengurangan operasinya, hasilnya pasti penjumlahan. Maka kita selesaikan. Ini dia alfa, ini beta, maka cos alfa 60 derajat, cos beta 45 derajat ditambah dengan sin 60 derajat kali sin 45 derajat, 60 derajat ya. Lalu nilai cos 60 setengah, nilai cos 45 setengah akar 2, nilai sin 60 dia setengah akar 3, nilai 45 dia setengah akar 2. Kita kalikan, ini berapa? Seperempat akar 2, ini seperempat akar 2 setengah kali setengah, seperempat 2 kali 3, 6. Oke. Ini sama-sama seperempat, kita majukan ke depan. Seperempat, sisanya siapa? Si 2 ditambah akar 6. Akar 2 tambah akar 6 tidak bisa dijumlahkan, jadi tetap. Maka ya ini sama aja ya. Ini kemarin kita buat. Jadi kalau kita jabarkan, setengah akar 2, seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6 itu sama dengan ini yang di atas. Oke, kita hanya membuat ke cara yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya, contoh soal selanjutnya, kita disuruh membuktikan identitas dari trigonometri cos 180 derajat ditambah alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Caranya gimana? Yang ini kita selesaikan pakai cara yang tadi. Kalau di sini dia operasinya pengurangan, penjumlahan, maka hasilnya pasti pengurangan. Untuk penjabarannya gimana? Cos sin. Nah, di sini dia ada 180 dan alfa. Cos 180 dikali cos alfa dikurang sin 180 dikali sin alfa. Cos 180 itu nilainya berapa? Min 1. Terus cos alfa tetap aja, oke? Dikurang sin 180 derajat, dia itu 0. Tengok dalam tabel, ini dia, lalu dikali dengan sin alfa derajat. Min 1 dikali cos alfa derajat min cos alfa derajat. 0 dikali sin derajat 0. Maka ini kita kurangkan, terbuktilah bahwa cos 180 derajat dikurang alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Terbukti. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan diulang-ulang kembali di rumahnya masing-masing agar dapat lebih paham. Tetap semangat dalam pembelajarannya, dan untuk contoh-contoh yang lain akan kita lanjutkan di hari kemudian. Jaga kesehatan dan terima kasih.